Ibu Mala sepertinya lagi ada masalah ya Bu Mala. Kenapa sih Bu Mala terlihat seperti sedang pusing gitu? Iya, tadi habis ngajar di kelas 11/4. Gimana ya? Jadi ada anak Bu, yang satu tuh yang bagus ya, atlet gitu. Cuma namanya atlet kan kadang di pembelajaran itu suka dispen. Yang satunya lagi sering sakit, seminggu itu ada 3 kali, 4 kali, dan dilalanya tuh di jam saya terus. Kan bingung ketika lihat absennya, saya harus gimana? Kelas 11/4 ya Bu ya? Iya. Sama siapa tuh Bu? Najipi sama Raffi. Ibu ngajar nggak? Nah saya juga ngajar di kelas 11/4. Najifi sama Raffi itu sama sih di jam saya juga sering tidak masuk di kelas Bu. Apa Bu alasannya sama? Ya Najifi itu banyak dispennya. Kalau Raffi sering sakit ya sepertinya. Iya, makanya saya tuh bingung Bu. Gitu. Gimana ya anaknya? Nah kalau di pelajaran Ibu terhitung tidak masuknya berarti banyak sekali ya Bu ya? Iya, kalau Raffi itu di saya kalau saya hitung justru bisa dihitung berangkatnya. Jadi ketika jam saya itu baru 3 kali ketemu saya sama Raffi. Jadi menurut Ibu kira-kira treatment untuk Najifi sendiri dengan Raffi ya tadi ya Bu ya? Iya. Najifi itu berarti seorang atlet tadi saya dengar, kemudian kondisinya memang sama di jam saya juga seperti itu. Kemudian si Raffi itu kan posisinya sering sakit. Nah, apakah Ibu sudah mengetahui alasan Raffi itu sakit apa? Kemudian Najifi itu sering dispen olahraga apa ya Bu? Saya sempat nanya ke wali kelasnya Bu, karena kan kalau Raffi itu hitungnya sedikit salah ya, di jamnya saya itu bisa hanya 3 kali kita ketemu itu dari awal masuk. Makanya sempat ngobrol dengan wali kelas, ya kondisinya memang seperti itu, mau tidak mau kan wali kelas juga ya sakit gitu kan, masa sakit nggak boleh atau gimana, saya juga bingung. Tapi yang saya bingung itu nanti tugas-tugasnya saya gimana gitu kan, dan yang lainnya gimana. Makanya sempat kepikiran juga enaknya diapainnya, maksudnya diapain tuh kira-kira biar walaupun sakit tugasnya ada, nilai juga ada. Sempet bingung sebenarnya Bu, treatment apa gitu kan. Tadi Ibu bilang treatmentnya apa ya kira-kira ya. Oke, tadi saya sempat mendengar bahwasannya saya menggarisbawahi Bu Mala sudah komunikasi dengan wali kelas 11/4 ya? Iya. Wali kelas itu kalau tidak salah Pak Badari. Oh ya Pak Badari. Nah, sudah mengonsultasikan kepada Pak Badari berkenaan dengan siapa namanya Raffi ya, karena yang sering sakit. Kemudian apakah Najifi juga sudah konfirmasi dengan wali kelas 11/4 Bu Mala? Kalau Najifi kebetulan saya langsung konsultasinya dengan guru olahraga ya, karena kan dispennya itu dia atlet juga bergulat kan. Memang persiapan buat kota ya. Jadi anak sering dispen untuk kayak tadi kegiatan persiapan buat kota dan lain halnya. Ya memang tahu sendiri kalau pop kota kan ya kita juga dispen untuk anak-anak sekolah ya betul. Jadi anaknya ada, jadi ketika saya masuk ada suratnya dispen, anaknya berangkat. Nah itu kan juga jadi permasalahan, bukan karena gimana kita kan juga ya tadi nilai berharapnya pembelajaran juga tersampaikan, memang anak paham walaupun tidak hadir di kelas. Oke, baik Bu Mala. Kan tadi kondisinya sepertinya yang satu kan Raffi itu sakit dan Najifi itu atlet tapi ada hadir ya posisinya, tapi sering dispen. Nah, sudah pernahkah Bu Mala istilahnya apa ya, melaksanakan rencana atau treatment tertentu barangkali kepada Najifi dan Raffi sendiri, atau ada rencana apa yang akan Ibu Mala lakukan, karena kan ini berkaitan dengan nilai tadi, karena nilainya itu kan karena tidak tidak masuk kelas ke kelas ya, kemudian tugas-tugasnya kosong. Nah, apa yang menurut Bu Mala harus Bu Mala lakukan gitu? Saya sempat ngobrol dengan anaknya ketika masuk gitu kan. Dari situ sih saya sebenarnya kalau di
pikir-pikir lagi ya, kalau diingat-ingat lagi kayak Najib ini anaknya kan memang namanya juga atlet ya, kayak nggak bisa diem gitu. Maksudnya lebih kepada kalau misalnya diberi tugas yang di luar dari, kan bahasa Indonesia itu banyaknya menulis, membaca dan sebagainya. Ternyata ketika di treatment menggunakan tadi misalnya produknya yang dihasilkan berbeda, berdiferensiasi lah, atau misalnya dengan konten yang disesuaikan, itu bisa saja sebenarnya. Kayak Raffi juga ketika dia masuk, saya kan sempat ngobrol juga, dan satu hari itu saya benar-benar memperhatikan gitu kan. Ternyata ketika berkelompok dengan kelompoknya dia nyambung gitu kan, dan dia bisa membawa diri beradaptasi dan yang lainnya. Berarti memang bukan karena nggak mau belajar kali ya Bu ya, mungkin treatmentnya akan saya khususkan. Betul. Iya untuk yang berdua ya Bu ya. Iya, mungkin iya. Nah, tadi Bu Mala kan merasakan bahwasannya kalau Najifi sendiri karena aktif dan beliau atlet ya, karena dia atlet gitu kan, Najifi banyak gerak, mungkin akan ada treatment khusus untuk mereka berdua lah, karena ini siswa ini memang luar biasa berbeda dengan siswa di kelas 11-4 ya Bu. Kira-kira dalam waktu dekat ini Bu, untuk mengejar ketertinggalan nih karena nggak masuk di kelas beberapa hari, bahkan hampir sering gitu, menurut Bu Mala akan melakukan treatment terdekat itu berupa apa ya Bu ya, untuk berdua yang untuk Raffi yang sakit itu akan seperti apa, kemudian tadi bahasanya karena terlalu aktif. Nah, menurut Bu Mala untuk memfasilitasi diferensiasi anak khususnya untuk atlet itu seperti apa ya Bu? Kebetulan kan lagi teks berita nih Bu ya, perjalanan saya baru banget membentuk kelompok. Sepertinya saya bebaskan konten yang mungkin mereka produksi ya, apakah nanti berupa reporter, jadi bukan hanya tulis. Biasanya kita naskah tulis kan gitu ya, teks berita bukan naskah. Sekarang mungkin saya akan berikan kebebasan produk apa yang ingin dibuat gitu, apakah nanti vlog atau seperti berita kayak reporter. Mungkin saya beri pilihan itu kepada semua anak, maksudnya kelompok ya, terkhususkan. Jadi secara tidak langsung mereka pun yang tadinya saya bilang, oh ini ternyata bisa kalau di luar itu, ini mau tidak mau jadi terbawa ya, kayaknya mereka cocok di situ. Ya, mungkin itu kayaknya Bu. Bagi itu berarti treatment untuk Raffi dengan Nazifi itu akan disamakan? Tidak disamakan. Mereka akan diberikan pilihan sesuai dengan potensi diri mereka juga. Ya tadi kalau misalnya pilihannya apakah lebih ke vlog, nanti kan vlog itu kan mungkin lebih santai, kayaknya Nazifi lebih cocok di situ. Nah, kalau Raffi mungkin lebih kepada yang reporter. Itu ya, itu bayangan saya ya. Mungkin nanti ketika diserahkan ada perbedaan ya, saya tidak tahu. Tapi sepertinya itu yang bisa saya lakukan. Siap. Mungkin akan saya praktikin juga. Oke, baik. Izin ya Bu Mala, saya coba tadi menggarisbawahi bahwasannya Bu Mala tadi sempat menyampaikan sepertinya treatment untuk yang berdua ini cocok kepada Raffi, itu reporter, jadi ada tugas berita ya, yang biasanya teks beritanya hanya menuliskan berita, tapi coba untuk mempraktekkan sesuai dengan minat dan kemampuannya anak-anak gitu. Khususan untuk Raffi mungkin akan dicoba learning by doing, melakukan sebagai reporter ya Bu ya. Kemudian Nazifi juga untuk menyampaikan beritanya bisa berupa vlog produknya ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira Bu Mala akan melaksanakan treatment tersebut untuk latihan membawakan teks berita ya Bu ya? Itu kira-kira mau kapan Bu? Mungkin besok itu kan ada pelajaran saya juga nih Bu ya. Iya, betulan besok iya, ya Bu ya. Kebetulan. Mungkin saya akan ngobrol berkelompok ya, maksudnya saya akan tanya per kelompoknya. Apakah memang mereka nanti jadi vlogernya atau jadi reporternya, atau memang mereka mengambil peran lain. Karena kan itu tugas kelompok ya Bu. Ada yang kameramen, ada yang penulis naskah, ada juga yang tadi sebagai reporter atau vlogernya, dan ada yang lainnya juga. Mungkin nanti saya akan tanya dulu besok nih, mungkin karena kebetulan ada pembelajaran saya per kelompok itu minatnya setiap anggotanya kemana, potensinya kemana, apakah editor saya tidak tahu, tapi sepertinya
akan tersalurkan dan saya pun akan dapat nilai lebih dari mereka berdua, walaupun mungkin beberapa pembelajaran yang lain dia tidak hadir, tapi bisa apa ya namanya, bisa menemukan mereka lebih tepat yang di mana. Mungkin bahasanya Bu Mala nanti saat pembelajaran besok bisa mengarahkan lah ya kan, betul, pembagiannya tugasnya tugas kelompok ya Bu. Betul. Tadi dibagi-bagi, ada penulis naskah, kemudian tadi ada bagian reporternya, kemudian ada yang istilahnya editornya, kameramen dan lain-lain. Yang mungkin besok saat pembelajaran Bu Mala, kebetulan besok juga ada KBM di kelas tersebut ya Bu ya, mungkin nanti Bu Mala dapat mengarahkan kelompoknya Najifi dan Raffi. Arahnya sih Raffi ya sebagai reporter, kemudian Najifinya sebagai vlogernya ya Bu ya. Sepertinya ini sangat menarik Bu. Saya nggak sabar untuk melihat treatment Ibu di kelas Ibu besok. Besok apakah saya boleh untuk melihat rencana tindak lanjut Ibu untuk pelaksanaan di KBM-nya Bu? Boleh Bu, silakan. Besok nanti saya ada jam di 11.04 tuh, di jam 34 kalau tidak salah. Nanti saya akan konfirmasi ulang lagi untuk besok. Oke, baik, terima kasih Bu Mala. Sepertinya kalau ini berhasil akan viral juga ya Bu ya? Semoga, karena kan sekarang ada momen yang pas, kemarin itu kan di sekolah baru ada P5, lalu sekarang masih ada Muludan, itu kan berita yang masih aktual dan mereka kan butuh berita yang aktual untuk disampaikan. Oh, jadi intinya rencana Bu Mala, topik beritanya itu yang sedang hangat di dalam seminggu ini ya Bu ya? Iya, betul. Oke, berkenaan Muludan, kemarin banget Muludannya ya Bu ya? Iya. Dan minggu lalu juga kan ada kegiatan P5 kelas 10 dan 11 ya Bu ya. Jadi tadi Bu Mala izin saya mengonfirmasi ulang ya Bu ya, berkenaan dengan tema beritanya tadi bisa ambil tema Maulid Nabi, kemudian kegiatan P5 di 2 minggu lalu pembagian kelompok di mana ada bagian penulis naskah, editor, kemudian vlogger, kameramen dan reporternya, dan pelaksanaan untuk rencana tindak lanjut di kelas 11.4 ini akan dilaksanakan besok ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mala. Menurut Bu Mala tadi sudah disampaikan ya Bu Mala bagaimana rencana Ibu. Tadi kan datang ke saya tuh sepertinya pusing ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang ketika mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di 11.4? lega, maksudnya akhirnya menemukan juga treatment apa yang tepat gitu, karena kadang kalau kita ini tiba-tiba aja muncul gitu karena ngobrol ya, berdiskusi itu kan, jadi ya lega aja bisa mendapatkan treatment untuk anak-anak tertentu gitu kan, dengan ya intinya secara khusus ya. Iya, siap. Baik Bu Mala, terima kasih banyak sudah sharing dengan saya, dan alhamdulillah juga sepertinya lebih bahagia ya Bu ya. Tadi kayaknya rasanya pusing gitu karena dua anak ini di saya juga sama, cuman kan mungkin beda konteks. Kalau di saya matematika ya Bu ya, kalau di Ibu bahasa Indonesia. Baik Bu Mala, sampai bertemu besok kita di kegiatan belajar mengajar di 11.4. Terima kasih banyak Bu Mala. Terima kasih kembali Bu Fitri. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terlihat agak sepi ya. Di sini Ibu lihat banyak sekali yang tidak hadir, bukan banyak sekali, banyak ya. Ada 7 ya. Pasca sakit, Habib juga
Jadi dari tiap anggotanya tuh pada masuk frame. Ya, kecuali saya, kameramen nggak masuk. Maaf, yang kameramen angkat tangan semuanya. Khusus kameramen aja nih. 1, oh berarti ada bagian tugas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak ada kameramen ya? Ada. Oh dispen. Nih, ibu mintanya keluh kesah setiap kameramen aja nih. Ini ya, ini ya. Bapak kameramen. Jangan, Bapak itu namanya. Oke. Man, keluh kesah kamu selama ini ya menjadi kameramen. Udah ambil videonya kan? Sudah. Sedang proses editing belum? Sedang. Oke. Coba keluh kesahnya apa? Yang pertama itu Oke, udah mau curhat dari dulu sebenarnya. Benar. Apa? Banyak nih. yang pertama itu untuk ke lokasi itu kan banyak orang lewat jadi Iya. susah untuk mempromosikannya. Yang kedua itu apa sih namanya? Yang mana? Apa? Reporternya itu Oh, reporter. suka Oh, sebentar, siapa reporternya? Zaid. Nggak bisa serius, senyum terus ketawa-ketawa terus. Jadi berapa kali tag? Sekali kayak gitu, banyak sih. 100 Bu. Ya bener. 10 Jadi berkali-kali. Nah, ada lagi selain 2. Sama HP-nya itu kan Cirebon kan panas ya. HP-nya tuh overheat. HP-nya siapa tuh yang kena? Eza. Eza gua ya, dan sakit ya izin ya. Iya. Eza lupa tadi. Udah sih gitu. Oh, teh ucap. Oke. Enggak dibagi-bagi ke teman-temannya. Iya, Pak. Oh, enggak. Ada. Udah Bu, cukup. Udah, cukup itu saja. Jadi kalau ibu tanya nih lebih dominan kemana nih? Seneng jadi kameramen atau sih jadi kameramen? 50-50. 50-50. Tapi kemauan sendiri jadi kameramen atau memang dipilih, ditunjuk atau gimana? Saya mau sendiri. Berarti memang keinginan dari diri sendiri. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ke sini. Ada nggak? Ada. Jadi kalau ibu tanya nih lebih dominan kemana nih? Seneng jadi kameramen atau sih jadi kameramen? 50-50. Tapi kemauan sendiri jadi kameramen atau memang dipilih, ditunjuk atau gimana? Saya mau sendiri. Berarti memang keinginan dari diri sendiri. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ke sini. Ada nggak kameramen? Lagi? Oh iya, dispen ya. Belakang dulu, sama. Oke, berarti ke sini kameramennya. Lagi ya. Pak, kamu kesal sebagai kameramen selama ini dengan reporter atau vlog? Oh, reporter. Dengan reporternya yang begini. Gimana tuh? Ya, kalau kita yang paling memori HP full. Mohon maaf, adakah kisah yang sama memorinya full? Oh, ada. Berapa kali tag gitu berarti? 3 kali. 3 kali. Berapa itu? Satu kali. Sedangkan ada 1,3. Gede banget sih. Terus editornya siapa? Saya juga Oh, Anda salah berarti ya. Terus akhirnya jadinya berapa hasilnya setelah kamu edit? totalnya 2 GB Ya. misalnya. Totalnya 2 2 GB. Iya. Itu masukin ke drive lama banget gitu. Foto. Berarti memang bukan ada yang ngalahin. Tuh kelas lain juga sama. 2 GB. Nunggunya 2 hari baru bisa masukin ke drive. Itu nggak bohong itu. Serius. Kan ibu masuk, belum dimasukin Bu ke drive, masukin lah. Belum bisa, besoknya ibu pakainya bisa juga, baru tadi ampun sehari. 2 hari berarti ya, benar ya. Baru bisa karena tadi 2 giga. Ada juga yang 1 giga. Selain itu apa lagi? Ini paling ibu apa waktu jam malamnya dipakai buat ngedit sih paling jadi begadang tuh. Bentar, jam malamnya dipakai buat ngedit. Iya. Biasanya ngapain Anda jam malam? Tidur. Ada yang percaya jam malamnya tidur? Tidur. Baiklah, percaya aja.
aja ya biar cepat. Ya ibu ketahuan saya punya jam malam ya kan. Emang sampai jam berapa jam malam? Waduh. Kan? Jam 1. Jam 12 ya. Kan bener aku jam 12 ada jam malamnya. Terus ada lagi kah keluh kesahnya? Udah sih paling gitu doang. Udah, tapi yang lainnya bisa dikondisikan. Bisa, ya? Bisa, aman. Aman. Oke, terima kasih Sultan atas keluh kesahnya yang disampaikan. Selanjutnya nih. Dari sini. Siapa nih? Oke, ini ada perempuan juga. Moza ya? Yang paling kamu keluhkan. Nah, sekarang pertanyaannya beda. Yang paling kamu keluhkan jadi kameramen itu apa? Memori HP-nya full, terus apa ya? Yang masuk kamera? Iya. Masuk tadi dikit-dikit. Oh, masuk dikit-dikit. Terus kalau mau ngecek videonya kan buka galeri kan. Nge-lag Bu. Nunggu tuh kayak 30 detik mah ada. Bentar dulu berapa nih? 2 giga lagi? Bukan? Hah? Videonya banyak soalnya. Berapa? 3 giga. Ampun, karena aku bikin video tuh bikin film sampai 3 giga, 2 giga. Itu seriusan 3 giga? Iya, soalnya resolusi yang 1080 sama 60 fps. Kok ibu nge-freeze ya nggak bisa ngomong ya? Kemarin dikirain itu yang terbesar 2 giga, ternyata yang lebih besar 3 giga. Tapi pas diedit, Ya, itu turun jadi 1 giga. Anda editor juga? Iya. Oh, multi talent juga ya. Tadi kameramen plus editor. Oke, jadi diturunin. Iya, diturunin 1 giga terus diturunin lagi jadi 700. Kok bisa? Kualitas enggak, ini kualitas gambarnya bagus nggak jadinya? Bagus. Masih tetap bagus. Pak, kenapa nggak diturunin, Pak? Jam malamnya sudah habis soalnya. Ya, jam malamnya sudah habis ya. Ya, berarti jadi 700. Aman. Nah, ada lagi mungkin enaknya jadi seorang kameramen. Iya, enak sih gue ngeliat teman-temannya tuh kan teman-teman saya Lebih pada- menderita daripada kamu. Iya. Aku pada nyobain bahan yang film tuh, aku cuma nonton. Oh, boleh. Oh, bisa curang dia. Yang lain pusing-pusing naik kora-kora, naik yang lainnya. Terus kamu tiba-tiba asal aja dengerin teman-teman kamu teriak-teriak, ya kan? Oke, ada lagi Moza? Hampir kecopet kan? Oh iya? Nah, di mulut dan Oh iya, gimana tuh ceritanya? lagi nge-shot video dari belakang, ada laki-laki kayak belok ke arah saya, begini. Sayangnya tuh lagi Mau ngambil video, kamera atau ngambil tas nih? ngambil HP. Oh, bilang kayak lagi dipegang. HP-nya lagi video cuma satu tangan. Terus Aku ini langsung dulu. kamu sadar Iya. gitu. Soalnya matanya ngeliat aku sama tangannya juga udah siap-siap. Oh, oke, alhamdulillah ya. Tuh, takutnya di tempat itu kan ramai banget ya, apalagi kalau mau ngambilnya kan Sabtu Minggu ya. Atau Sabtu Minggu atau Malam Sabtu. ya, lagi weekend kali ya, jadi rame banget. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa kan? Aman? Aman Bu. Oke, alhamdulillah. Makanya ibu suruh ganti gimana kan kamu jawab. Ya, berikutnya semoga kesah semua kalau kesahnya. Semoga semuanya membahagiakan, gak ada keluhannya. Fisik. Oh, maaf, lagi laki sendiri di antara para wanita ya kan? Berisik. Gimana tuh berisik? Ya. Kan lagi video Bu ya. Orang tuh nungguin. Itu awas itu awas. Orang lewat. Padahal dia yang videoin. Terus ada lagi. Ya, jadi penitipan barang. Portal. Apa aja dititipin ke kamu? Tas, HP, jajanan. Nah, tas perempuan kan begitu tuh. Oke, jajanan? Kamu makan? Enggak. Oh, enggak. Lo maksudnya gimana kalau kamu penitipan barang juga? Saya tuh sambil lihat belakang Bu. Ada maling. Aduh. Iya, ya. Jadi lebih banyak mana nih bahagianya atau memang menderitanya? Ya bahagianya cuma nggak malu. Nggak bahagia, karena nggak masuk frame. Jadi nggak malu Kayak orang-orang ditonton. Bu. Ini apa sih berisik banget. Oh gitu dia ngomong kayak gitu? Ya barangkali. Oh barangkali. Ada nggak?
sekarang ibu kalian nih hari ini nih diskusikan lagi mau konsep, sebenarnya konsep udah ada ya, sudah diedit, sudah jadi malah ya, sampai ada 3 giga atau yang 2 giga gitu kan. Coba kalian diskusikan lagi, cek lagi sebelum dikirim ya, sebelum dikirim dicek lagi, diskusi lagi mau ini atau ada kurang. Oh ya, untuk yang kurang dari 2 menit silakan dicek lagi, terserah mau ditambahinnya apa, mau bagaimana, mau tag video lagi terserah. Tapi yang ibu minta hari ini kalian sudah pastikan videonya aman, bisa dikirim dan bisa dikirim ke drive ibu ya, tidak harus nunggu seharian atau 2 hari gitu kan, berarti memorinya ya kalau yang 3 giga 2 giga ya. Dan Bukan buat kredit ya. Itu nggak update. kalau tadi buka Aulia sakit, kamu tuh gak ada yang bantu ya, dia cari sendiri loh tiketnya. Ya silakan diskusi, jangan ragu kalau misalnya ingin bertanya bisa konsultasikan ke ibu sini ya. Atau ada yang ditanyakan dulu? Sudah pasti tidak ada, silakan lanjutkan diskusi. Gak usah bisik-bisik, diskusi aja. Gak apa-apa. Gimana? Sudah diskusinya? Belum? Butuh waktu lagi? Bentar lagi Bu. Oh, bentar lagi, baiklah. Oh, gitu. Bawain dia mahal. Dia bagus.
bertemu lagi dengan saya Fitri Abdariani Supriyadi Ningrat, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya dibersamai oleh Ibu Kumala Oktaviani, guru bahasa Indonesia. Beliau mengampu dan mengajar kelas 11. Bu Mala, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mala? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Mala, walaupun agak sedikit lelah ya Bu ya, karena sudah seharian kita beraktivitas ya Bu ya. Bu Komala nih, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, dimana kita ketahui bahwasannya sebelum kegiatan hari ini, sebelumnya kita sudah melaksanakan perobservasi dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, di mana saya juga mengamati Ibu dan juga melihat jalannya proses pembelajaran ya Bu ya, yang sudah dilakukan di 11.4. Bu Mala, bagaimana perasaan Bu Mala setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 11.4 Bu? Menyenangkan Bu. Perasaan saya senang. Akhirnya setelah kan pembelajaran kemarin itu bukan pertama Ibu, bukan pertemuan pertama, tapi pertemuan kesekian untuk materi teks berita. Kenapa saya senang? Karena ketika saya mengajar, ada yang melihat, sebenarnya awalnya takut, tapi ternyata setelah proses itu berlangsung, saya merasa senangnya apa? Oh, nanti setelah ini saya akan mengetahui nih kekurangan, karena kalau kita sendiri suka tidak terlihat kekurangannya gitu tuh. Jadi tidak bisa menilai diri sendiri ya Bu ya, jadi harus ada orang lain yang Iya. menilainya. Oke, luar biasa Bu Mala. Artinya Bu Mala menerima masukan dan umpan balik yang konstruktif dari orang lain ya Bu ya. Oke, baik Bu Mala. Bisa tidak menceritakan kembali nih Bu Mala tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah Bu Mala rencanakan kemarin dan sudah Bu Mala lakukan ketika proses pembelajaran saat mengajar KBM? Tujuan pembelajaran kemarin itu adalah saya menginginkan tujuan yang tercapai untuk anak, yaitu anak mampu membuat teks berita dalam berbagai bentuk, yaitu vlog dan juga live report Bu. Area pengembangan yang ingin saya tingkatkan iya itu ada diferensiasi di pembelajaran berdiferensiasi Bu, maksudnya jadi mulai konten, proses dan juga produknya. Oke, baik. Nah Bu Mala sudah merasa bahwasannya tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang tadi Bu Mala sampaikan itu sudah sesuai dengan rencana sebelumnya dan sudah benar-benar terlaksana dan diterima dengan baik oleh siswa Ibu ya? Alhamdulillah sudah Bu, saya merasa anak juga menerima apa yang saya lakukan sekarang. Oke, baik. Jika harus memilih nih Bu Mala dari skala 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira posisi pembelajaran yang Bu Mala lakukan itu ada di skala 1 sampai 10 ada di mana tuh Bu? Kayaknya di angka 9 deh Bu. Kayaknya masih di angka 9. Oh, masih di angka 9, belum sempurna ya Bu ya? Bu. Oke, kemudian alasan kenapa posisi pembelajaran Bu Mala itu ada di skala 9, mengapa ya Bu ya? Saya merasa masih belum melakukan diferensiasinya secara penuh tuh Bu, atau secara menyeluruh, jadi masih ada bagian-bagian yang perlu saya tingkatkan seperti diferensiasi konten. Saya merasa itu kayak kurang, jadi ya ke 9 lebih tepat sepertinya gitu. Oke, artinya Bu Mala mungkin merasa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali ya Bu Mala dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, hal apa saja yang mungkin menurut Bu Mala perlu ditingkatkan gitu? Yang tadi saya itu merasa dalam memberikan konten ya Bu ya, konten pembelajaran materi kepada anak-anak itu masih belum beragam Bu, masih kurang bervariasi, hanya berpatok pada buku paket saja yang dipegang anak-anak atau yang ada di perpus. Jadi saya merasa ini belum sampai ke bagian diferensiasi gitu. Jadi ya yang perlu saya tingkatkan ya bagian itu sepertinya Bu. Oke. Bagaimana dengan sumber belajarnya Bu? Itu dia Bu. Karena belum bervariasi, saya hanya berpatok pada satu sumber saja, jadi belum beragam sumber pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Oke, baik. Berarti kalau saya tangkap nih dari pembicaraan Bu Mala tadi yang disampaikan Bu Mala tadi, yang perlu ditingkatkan oleh Bu Mala yang pertama tadi bagaimana mengelola
kelas dengan berbagai jenis produk diferensiasi tadi ya, tidak hanya produk tetapi kontennya pun dan prosesnya pun, jadi secara utuh supaya tercipta diferensiasi menyeluruh ya Bu ya. Dan tadi yang kedua dari sumber pembelajaran ya Bu ya, supaya tidak hanya satu dari sumber pembelajaran. Nah kira-kira Bu Mala, adakah strategi yang menurut Bu Mala perlu ditingkatkan kembali Bu Mala? Strategi pembelajaran yang perlu ditingkatkan ya tadi Bu, maksudnya dengan pembelajaran diferensiasi ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Tadi saya harus lebih banyak lagi mencari sumber belajar ya Bu ya, sumber pembelajaran yang untuk saya berikan ke anak-anak, atau saya juga harus memvariasikan materi yang saya punya dengan berbagai bentuk supaya sesuai dengan minat dan bakat anak yang unik-unik ya, bukan satu kelas banyak ya Bu ya. Betul. Ada sekitar 36-an nih Bu Mala ya rata-rata di kelasnya. Oke baik, kira-kira Bu Mala nih, kan tadi disampaikan bahwasannya Bu Mala ingin meningkatkan diferensiasi secara utuh, mulai dari kontennya, proses, kemudian produk tentunya, lalu macam-macam sumber belajar ya Bu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa sendiri ya Bu ya, agar lebih aktif kembali, lebih menyenangkan, kemudian partisipatif anak-anak juga ya Bu Mala ya. Oke. Menurut saya yang tadi Bu Mala sampaikan itu sudah sangat baik Bu Mala. Mungkin pembicaraan kali ini kita cukupkan saja, dan menurut saya Bu Mala juga kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan, dan terakhir tadi strateginya memang sudah sangat matang sekali ya Bu ya. Saat kemarin juga proses pembelajaran pun sudah bagus karena sudah membuat anak lebih aktif, lalu dari pengelolaan kelas pun sudah sangat menarik. Dan kira-kira yang dapat Bu Mala simpulkan dari pembahasan dan obrolan kita hari ini apa Bu Mala? Saya dapat menyimpulkan bahwa dia kadang ketika kita mengajar ada hal-hal yang kurang dari kita tuh tidak terlihat Bu. Jadi ketika tadi saya justru terima kasih dengan adanya supervisi ini, Bu Fitri melakukan pra-observasi, lalu juga sampai dengan pembelajaran saya Ibu lihat, dan terakhir kita ngobrol seperti ini. Saya berterima kasih Bu, karena apa? Dari situ saya menyadari, oh ada yang kurang nih bagiannya ini, oh ada yang harus diperbaiki di bagian yang mana. Jadi secara tidak langsung itu bisa memperbaiki cara belajar saya atau strategi yang saya lakukan. Itu sih kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak Bu Mala. Ini perbincangan hari ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Baik, saya juga sebetulnya banyak belajar dari Bu Mala, karena dalam pengelolaan kelas ini dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang Bu sudah sangat baik gitu. Salah satunya nih luar biasa, Bu Mala juga adalah guru favorit di SMA Negeri 4 Kota Cirebon gitu, karena banyak anak-anak yang menggemari cara belajarnya Bu Mala. Kemudian Bu Mala juga istilahnya selalu membuat anak itu happy dan aktif terus di kelas gitu Bu Mala. Oke, mungkin itu saja Bu Mala. Bu Mala bisa kembali lagi untuk melaksanakan aktivitas berikutnya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Mala. Terima kasih kembali Bu Fitri. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian video dari saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 11, dimulai dari praobservasi, kemudian observasi pembelajaran, lalu pasca observasi pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.